Oh, saya belum bisa share ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga di malam ini kita kembali bisa bermuajah dalam majelis ini. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat fi dunya atau akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya. Alhamdulillah, pertama-tama kami sampaikan ahlan wa sahlan kepada Mas Ruli, mungkin perkenalannya di akhir saja. Terus kemudian masih ada beberapa saudara kita yang terpaksa belum bisa gabung. Kita doakan seandainya ada yang memberatkan, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bergabung bersama kita kalau di malam ini di kesempatan akan datang. Dan barangkali ada juga yang sakit atau keluarganya yang sakit, mudah-mudahan diberi kesabaran dan kesehatan kembali sehingga bisa beribadah dan bersama kita di kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita tentang at-tariqu ila ma'rifatillah. At-tariqu ila ma'rifatillah. At-tariqu itu apa? Jalan. Ila kepada ma'rifatillah, mengenal Allah. Ya. Yaitu jalan menuju untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk peta konsepnya atau rasmul bayannya seperti ini. Bagaimana jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentunya kita mengenal Allah melalui ayat-ayatnya. Ayat-ayat itu adalah tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala atau adanya Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak ada 3 sebenarnya, di sini cantumkan 2, yaitu yang pertama adalah ayat-ayat al-qauliyah. Al-qauliyah itu qaul, yaitu berupa firman, ya, berupa ucapan atau firman, yaitu Al-Qur'an kalau sekarang. Kemudian yang kedua ada al-kaun. Kaun itu adalah alam semesta. Dan ketiga ada al-mukjizat. Yang mukjizat yang itu ada di zamannya Rasulullah SAW. Sehingga nanti yang kita ulas 2 poin tanda-tanda untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan 2 tanda ini, yaitu adanya ayat qauliyah Al-Qur'an Karim, yang kedua adalah kauniyah. Dan ikhwanifillah, dalam menghadapi 2 tanda ini, itu pun manusia ternyata dibagi 2, yaitu ada orang Islam, yang berislam, orang Islam, dan yang kedua adalah al-ghairul Islam, orang selain beragama Islam. Nah, orang Islam ini akan mengenal Allah, dia akan menggunakan al-aqlu wan naqlu. Dia menggunakan 2 potensi yang telah diberikan Allah. Yang pertama al-aqlu itu berupa akal, wan naqlu itu adalah dari naql, yaitu Al-Qur'an Karim. Dari Al-Qur'an ini, yaitu al-qauliyah. Kemudian dari ini dari 2 hal ini ya terpisah, digabungkan, perpaduan 2 hal akal dan nakal. Dalil nakal, nas, Al-Quran dan akal itu akan menjadikan dia menjadi atastik. Atastik itu membenarkan sehingga muncullah al-iman. Kemudian berikutnya yang Islam, orang selain Islam itu dia akan mengenal Allah itu dengan hanya berdasarkan zon saja. Zon wal hawa, ya, hanya prasangka saja, wal hawa dengan hawa nafsu. Karena dengan 2 hal yang salah, dengan berdasarkan zon dan hawa nafsu, maka yang muncul bukannya tasdik, tapi yang muncul ada al-irtiab. Arti irtiab itu adanya keraguan. Nah, sehingga akhirnya dia menjadikan kufur, mengingkarinya. Nah, dalam 2 hal ini, jadi kalau salah dalam menggunakannya atau dalam menggunakan tanda-tanda yang telah diberikan oleh Allah, qauliyah dan kauniyah ini, kalau salah sehingga bisa kufur. Tapi kalau benar, dia akan meningkat atau menjadi beriman. Nah, khanifillah, mari kita coba untuk mengkaji sedikit-sedikit atau kita ulas dari Rasmul Bayan itu.
yaitu mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah atau tanda-tanda Allah. Jadi jalan untuk mengenal Allah melalui ayat ada 3 macam. Tadi sudah secara garis besarnya, yaitu ayat qauliyah. Qauliyah itu firman Allah atau Al-Quran, dan ayat kauniyah berupa alam semesta. Dan yang ketiga, ini yang tidak ditampilkan tadi, yaitu mukjizat. Kemudian berikutnya, ayat-ayat kauniyah. Ya. Ayat kauniyah, dengan memikirkan alam semesta yang tertentang luas, itu seseorang dapat mengenal adanya sang pencipta dan sang pengatur. Ya. Makanya kita kalau ingin mengenal Allah, ya, tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi dzatillah. Ya, pikirlah atas ciptaan-ciptaan Allah, jangan pernah kita memikirkan tentang zat Allah, karena kita nggak akan mampu. Kalau kita memikirkan ciptaannya saja, kadang-kadang kita mengalami kesulitan juga. Tapi ketika kita melihat ciptaannya saja luar biasa, penuh dengan kebenaran, maka kita akan meyakini bahwa Allah sang pencipta jauh lebih luar biasa ya. Tanifillah, kita beri ada contoh misalnya ayat-ayat kauniyah ketika G-Quest yang di tahun 1910 sampai 1997 itu ia pernah menemukan sempatan antara dua laut di 3 tempat. Ya. Sehingga ia merasa dirinya lah yang pertama kali mengetahui adanya sempadan itu. Ya, tetapi apa? Ketika dia mendengar berita, ternyata dia terkejut ketika diberitahu bahwa itu ada dalam Al-Quran. Ya, ada dalam Al-Quran di 3 tempat juga. Mungkin silakan dibuka Quran surat 25 ayat 53 dan Quran surat 27 ayat 61 dan Quran surat 55 ayat 19 sampai 20. Monggo dibuka. Yang sudah ketemu, silahkan untuk dibaca. Surat 25 ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي ورج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل Bainahuma وجعل بينهما برزجا برزخا وهجرا mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Insya Allah. Jadi ini. Jadi kalau tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan mungkin air kita juga menjadi asin kan. Secara logika kok bisa ya seperti ada dinding gitu. Ya ternyata Allah telah menjadikan seperti itu gitu. Ya, telah menjadikan seperti itu. Ini merupakan kemahasucian Allah yang telah membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran, kemudian dikuatkan dengan kenyataan dalam fenomena kehidupan sehari-hari, yaitu dalam alam semesta ini, yaitu di contoh laut ini. Saya dulu teringat tahun 80-an kalau nggak salah waktu SD itu melihat SMP ya, melihat ada pantai, saya lupa itu pantai mana itu gitu. Digali itu airnya yang sebelah ini asin, sebelah sini bisa tahu. Ternyata suatu kenyataan keistimewaan yang benar itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditegaskan oleh Allah di Quran. Kemudian di Quran surat 27 ayat 61, silahkan yang sudah menemukan. Quran surat 27 ayat 61, monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anhar wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahum ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengukuhkannya, dan yang menjadikan sesuatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, Insya Allah. Di hafilah, kalau kita mengkaji ayat-ayat kauniyah ini kan luar biasa ya. Informasi secara alam yang dikuatkan dalam firman Allah ini. Dia telah menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkan. Jadi kalau ada yang kita perhatikan gunung itu ternyata sebagai pasak di ayat lain ya. Itu kalau dilihat tuh menjulang ke bawah sehingga bumi yang bergoncang kuat itu menjadi tenang. Kemudian yang ditemukan oleh Jacques ini ternyata telah disebutkan di ayat ini juga bahwa Allah menjadikan suatu pemisah antara dua laut, Jadi ada dua laut itu terlihat sekali, ada laut yang enggak campur airnya. Dan juga dijelaskan juga oleh Allah di Quran surat 55 ayat 19 sampai 20. Silakan dibaca. Surat 55 ayat 19 sampai 20. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maksudnya Allah, subhanallah ya. Luar biasa, Masya Allah. Jadi ada 3 tempat ayat ya. Dengan 3 tempat Allah menunjukkan 3 ayat juga. Di surat yang berbeda ya. Dan ikhafillah kita juga ditunjukkan misalnya dari farmakolog dari Thailand, Profesor Tajatan Tahasin. Itu juga dijelaskan oleh Allah Quran surat 4 ayat 56. Coba kita buka. Quran surat 4 ayat 56. Ya, silakan. Yang sudah ketemu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصلهم نارا كلما نجدت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليجوزوا العذاب Innallaha kana azizan hakima. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Masya Allah. Saya pernah membaca artikel ini ya. Jadi ternyata rasa itu
yang bisa merasakan sakit, saraf-saraf perasa. Mungkin nanti Mas Dokter Devangga lebih bisa menjelaskan nanti. Itu ternyata ada di kulit gitu. Ya, makanya disuntik itu kan sakitnya yang di awal di kulitnya itu sudah tembus sudah nggak sakit lagi kan itu. Nah, dari ini ternyata dijelaskan ketika kulitnya rusak diganti lagi. Untuk apa? Supaya merasakan sakit gitu. Supaya merasakan sakit. Nah ini. Jadi ternyata pusat saraf sakit untuk tubuh kita itu ada di kulit. Mungkin nanti dalam diskusi Mas Pangga bisa lebih detail menjelaskan insyaallah. Nah, Khanifillah, ini penemuannya. Ya, insya Allah di YouTube juga ada ya ini. Luar biasa ya. Mungkin kita nanti bisa melihat di channel YouTube masing-masing itu luar biasa. Ya, meskipun Laut Tengah dan Samudra Atlantik serta Laut Merah dan Samudra India secara fisik saling bertemu, airnya tidak saling bercampur. Ya. Ini karena di antara keduanya terdapat batas. Ya, batas ini adalah gaya yang disebut dengan tegangan permukaan. Insya Allah luar biasa ini. Kafilah ini bagi orang yang beriman, dia akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza subhanaka. Ya, maksudnya ya Allah, ini sesungguhnya semua ini tidak sia-sia engkau mencipta ma khalaqta hadza batil. Ya, selalu bertasbih gitu. Kalau kita sering berkunjung atau sering tadabbur alam, terus kemudian kita tafakur memikirkan alam ini, maka kita akan merasakan Allah adalah zat yang serba maha, serba bisa segala-galanya. Nih. Kemudian berikutnya khafillah ayat-ayat kauliyah. Tadi kauniyah ya. Ini sebagian kecil ya ayat kauniyah ini yang kita sampaikan, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh yang lainnya. Yang kedua, yang berikutnya adalah ayat-ayat qauliyah ya, di pertama tadi. Jadi perjalanan untuk bisa mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah itu biasanya memang butuhkan waktu yang panjang, pola berpikir ya. Saya pernah saya ceritakan tentang David itu. David itu orang Rusia, dia seorang ateis. Ini di YouTube bisa dilihat. Awalnya nggak kenal Tuhan, bahkan nggak percaya adanya Tuhan kan gitu. Tapi dia ingin tahu kok agama mana yang paling benar gitu. Singkat cerita, dia mempelajari berbagai macam agama, dia nggak yakin, nggak percaya gitu. Terus ketika ditanya, kenapa kok nggak mempelajari Islam? Dia dengan tersenyum, dia mengatakan, ngapain belajar Islam? Islam kan agama teroris katanya. Jadi benak ilmu mereka itu Islam teroris. Tapi ketika dia mencari kebenaran, ya ketika dia pas main atau berkunjung ke masjid, tiba-tiba dia itu kok pengen kakinya itu melangkah ke masjid pas hari Jumat itu. Yang namanya David, sepatu ya dipakai kan ke masjid, ditegur terus dilepas. Ketika dia masuk begitu aja ke masjid, duduk tangis sendiri. Dia cerita begitu, dia cerita dalam benaknya, wah saya diserang teroris katanya, saya bisa hancur dan sebagainya. Ternyata sampai khutbah berakhir itu tidak seperti yang dia bayangkan. Bahkan sampai selesai, sang imam masjid ini atau sang khatib ini malah menyapanya dengan ramah. Kenalan, bahkan diskusi. Ketika diskusi, betapa terkejutnya dia ketika sang David bertanya tentang Islam, sang khatib itu menjawab selalu dibukakan Al-Quran. Nah, pertama kali tampilan pertama ini sudah dia mengatakan, wah ini berarti agama yang paling ilmiah, kata David. Akhirnya dia diskusi sampai 1 pekan kalau nggak salah. Dan dia diberi Quran terjemah. Nah, di malam hari, dia itu sudah yakin Islam yang agama paling benar ya, setelah diskusi dengan khatib tadi. Nah, di jam 12 malam, dia ingin masuk Islam, tapi ingin minta tanda gitu. Dia katakan, ya Tuhan, saya ingin masuk Islam kalau engkau menunjukkan tanda gitu. Apa aja tanda, entah itu burung terbang kemudian tiba-tiba menjatuhkan telek kalau bahasa kitanya, atau tiba-tiba ada api yang menyala lap gitu, atau apalah yang aneh yang bisa saya lihat katanya. Ditunggu sampai 1 jam tuh nggak tampak-tampak. Tapi dengan gerakan ya, tiba-tiba dia kok ingin buka Quran. Nah, pas dibuka itu ayat tentang menjelaskan tentang bahwa
semua yang ada di alam semesta itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada air dan sebagainya. Jadi tentang ayat-ayat kauniyah ya, kalau mungkin dia senada dengan ayat-ayat ini. Ketika itu langsung dia menasihati dirinya, David, kamu itu bodoh sekali. Allah itu telah menunjukkan tanda-tanda kekuasaan yang di depan mata itu loh, kok kamu nggak memahami. Setelah itu dia yakin, mantap, dan di pagi harinya, siang harinya dia menyatakan diri ke Islam. Nah, itu contoh ketika dia mau menggunakan akal dan nakalnya. Akal yaitu secara pikiran, dan kemudian nakal dalil-dalil qauliyah dari Al-Quran itu dipikir, ditadaburi, dan ditafakuri alam. Tadabur itu dari ayat Allah, tafakuri adalah ayat-ayat alam tadi. Nah, perjalanan kalau secara kaun itu, ya kaun itu perlu berpikir ya. Cara berpikirnya kayak yang kalau dulu itu sering ditampilkan oleh Harun Yahya ya. Setelah mengkaji, kemudian yang akhir siapa pencipta ini semua, ya, akhirnya muncul Allah, istilah itu. Ya, kalau kita perhatikan video-video yang menciptakan muslimin itu, terutama ya Harun Yahya yang dulu ya, itu selalu di akhir siapa yang menciptakan keistimewaan. Kalau mungkin mengkaji tentang hewan apa yang aneh atau apa itu, atau mungkin kalau saya pernah lihat itu harimau misalnya, ya itu dikaji detail sekali. Yang terakhir siapa yang menciptakan Allah, termasuk berang-berang yang bisa membuat rumah atau apa namanya lebah, tawon yang ketika sejak lahir tanpa kuliah bisa bikin rumah dengan diameter ke derajatnya juga sama, bentuknya sama tanpa kuliah, siapa yang ngajarin gitu. Dan dengan pertanyaan itu langsung muncul kalimat Allah ya. Jadi kalau ada persoalan langsung mengatakan Allah. Itu pun akhirnya kembali pada ayat qauliyah atau Al-Quran. Karena Al-Quran itu menyebutkan tentang Allah secara jelas. Ya, sehingga kalau ada permasalahan, siapakah Allah? Ya, itu juga dijelaskan dalam Al-Quran. Di surat Al-Ikhlas misalnya, meskipun yang pendek, dengan jelas sekali menjawabnya. Tadi ayat kursi yang menyebutkan 10 sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Ikhwafillah, kita lanjutkan lagi dengan mukjizat yang lain. Di surat 11 ayat 64 mungkin bisa dilihat. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ya, coba dilihat di Quran surat 11 ayat 64 ya. Ini secara lengkap silahkan dibaca. Quran surat 11 ayat 64. Sudah ketemu? Sudah. Monggo. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu, sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Ini kira-kira siapa ini? Nabi siapa? Nabi Soleh, ya. Nabi Soleh, kaumnya Nabi Soleh. Yang diminta yang aneh-aneh. Kalau engkau utusan Tuhan, ya, coba bikin apa jenenge? Minta untuk mengeluarkan apa? Unta ya. Iya, unta. Unta untuk keluar dari batuan gitu. Akhirnya keluar beneran gitu. Kalau ini keluar beneran maka kamu beriman ya. Ya ternyata setelah Nabi Soleh pun mengatakan ya udah ini unta belinap silakan diambil tapi jangan dibunuh. Ya namanya orang Yahudi ya. Akhirnya disembelih juga kan gitu. Atau contoh lain di Quran 107 ayat 109 sampai 126.
Ini bagaimana mukjizatnya Nabi Musa itu mampu mengislamkan para tukang sihir Fir'aun. Ya. Silakan dibuka. ayat 109 sampai 126. Silakan. Ratus 9 sampai 126. Oh, ini nih terlalu banyak ya. Iya. Ini kisahnya gini aja, bisa ceritanya aja nanti dibaca sendiri ya. Insya Allah sudah tahu ya. Ketika Nabi Musa itu diutus oleh Allah untuk mendakwai siapa? Fir'aun kan gitu. Yang ketika itu, hei Musa, kalau kamu utusan Tuhan ya apa buktinya kan gitu kan? Terus Nabi Musa melemparkan tongkat, kan? Singkat cerita aja. Kalau ular tingkat jadi ular. Ketika jadi ular, terus kemudian apa bukti yang lain? Dia memasukkan tangan ke bajunya itu terus keluar cahaya itu. Ketika dia mengatakan melihat seperti itu, Fir'aun kan dengan sombongnya, oh saya juga punya sihir, tukang-tukang sihir kerajaan. Itu sihir yang Musa kan itu. Kita juga punya tukang-tukang sihir kerajaan. Ya. Akhirnya mereka minta diadu dan disaksikan banyak orang. Singkat cerita, ketika setelah diadu, ya, tukang sihir mengatakan, hei Musa silakan lempar tongkatmu. Kata Musa, kamu dulu silakan. Kemudian tukang sihir melempar tali-tali yang terolah seolah-olah itu seperti ular. Ya, namanya sihir dia tetap tali, seolah-olah seperti ular. Tapi ketika Nabi Musa itu dia secara manusia kan takut juga kan sebenarnya, tetapi dia ada robnya. Ya, sehingga dia mengatakan, ya Rob, apa yang aku lakukan? Allah merintahkan pada Musa, ya Musa sekarang lemparkan tongkat. Ketika dilempar dengan perintah Allah, tongkat itu ketika itu jadi ular beneran yang memakan ular-ularan jadian itu. Ketika ular yang diciptakan Allah melalui tongkatnya Nabi Musa itu memakan ular jadian tukang sihir itu, nah tukang sihir langsung mengatakan ini bukan sihir. Ya, ini mukjizat, ini benar ini. Musa ini benar. Akhirnya dia beriman mengikuti Nabi. Ketika mengikuti Nabi Musa ini kan mereka kan marah itu. Siapa kok mereka? Fir'aun marah. Tukang sihir kerajaan, kamu kok maunya berani-beraninya masuk mengikuti Musa tanpa izinku itu. Ayo kembali ke ajaran semula katanya. Kalau nggak mau pasti aku potong tangan dan kakimu secara bersilang. Potong tangan dan kaki secara bersilang. Apa kata tukang sihir kerajaan? Dia mengatakan ya silahkan potong ya. Saya nggak takut. Azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru melihat mukjizat yang telah diberikan oleh Allah pada Nabi Musa, para tukang sihir kerajaan ini memiliki keimanan yang kuat ya. Memiliki keimanan yang kuat. Ya, cuman memang sekarang ini nggak melihat ya mukjizat, kecuali mukjizat itu yang ada di zaman Rasulullah SAW. Kalau yang keajaiban yang di luar kebiasaan itu seperti para aulia itu adalah namanya karomah ya. Karomah. Cuman itu tidak bisa diulang-ulang juga. Nah, kafilah kita lanjutkan juga. Kenapa dapat masuk Islam? Islam mengajarkan bahwa dalam baca ayat Allah dengan menggunakan akal dan nakal. Akal itu untuk memikir, akal untuk bisa menggali, menganalisis, dan bisa menyimpulkan pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Ya. Sehingga sementara nakal itu mengambil dari Al-Quran. Ya, kayak tadi kulit. Ya. Nanti Allah mengazab supaya merasakan pedih sakitnya itu. Ya. Itu kan sampai kulit melupas. Kalau kulit terkelupas, Allah mengganti lagi yang baru supaya merasakan pedih sakitnya itu. Ya, itu kan bisa dipikirkan juga ternyata saraf-saraf utama rasa itu adalah di dalam kulit. Ya, keduanya itu bisa digabungkan sehingga mencapai hasil yang baik, yaitu adanya tasdik itu membenarkan ayat-ayat Allah
yang akhirnya endingnya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nekhanifillah, kita lanjutkan dengan zikir dan fikir di Quran surat 3 ayat 190 sampai 191 ya. Ini ayat ini terkenal tentang ayat kauniyah. Silakan untuk dibaca. Oh. Surat 20. Ya, 190 sampai 191. Surat 3 ayat 190 sampai 191. Ada surat 3 ayat 190 sampai 191. Ada yang ketemu silakan. A'udzubillahi minasyaitonir Ya. Moga Mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Astagfirullahaladzim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ini kan jelas sekali di ayat ini bagaimana kita mampu berzikir dan berpikir. Kita sebenarnya memikirkan penciptaan langit dan bumi aja kita nggak bisa berpikir ya. Walahan ya, karena keterbatas dari akal kita. Tetapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga proses pergantian malam dan siang ini juga luar biasa sebenarnya. Juga kalau malam itu tiba-tiba muncul atau sebaliknya siang tiba-tiba muncul kayak kita matikan lampu ya. Kira-kira suhu tubuh itu sulit untuk menyesuaikan kan gitu. Nah, ini sebenarnya ada tanda ya, tanda ayat-ayat dari Allah bagi siapa? Tentunya bagi orang yang ulul albab. Ulul albab itu siapa? Orang yang mampu selalu berzikir dan tafakur. Berzikir kepada Allah dalam segala kondisi. Berzikir, berdiri berzikir, bahkan berparing. Mau tidur ya berzikir ya, berdoa dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bertafakur, memikirkan penciptaan langit dan bumi, atau yang kita lihat, yang kita injak, atau yang kita alami dan sebagainya, kita mikirkan. Sehingga kita akan muncul Maha Suci Allah dan sebagainya. Nah, adapun sebutan lain dari orang yang menggunakan akalnya itu mungkin di ayat yang lain nanti dicek sendiri aja. Itu ulun nuha atau ulul absar di ayat. Baik, Khafillah, itu tentang zikir dan fikir. Kemudian berikutnya, kenapa orang kok menjadi kafir gitu? Orang kafir juga melihat ada ayat Allah di alam semesta dan ada Al-Quran juga tersebar di seluruh dunia. Ya. Tapi kenapa mereka tetap kafir? Ya, kenapa? Karena jawabannya adalah salah jalan. Kenapa salah? Karena mereka mengambil jalan selain Allah, selain Islam. Jalan selain Islam itu apa? Mereka hanya mengandalkan zon dan hawa nafsu saja, prasangka atau zon dan
hawa nafsu. Ya, tidak menggunakan akal sehat, dan tidak menggunakan ayat-ayat tadi, tapi hanya perkiraan saja. Ya, kita lanjutkan. Waktunya malam cepat-cepat. Meski dapat dilihat atau didengar, mereka tidak mengenal Allah karena mereka tidak melihat Allah atau tidak mendengar suara Allah, katanya. Kalau orang-orang PKI komunis dulu, saya pernah dengar cerita itu, misalnya dialog antara guru dan anak. Nak, murid-muridnya dibilangi, coba semua mengadahkan tangan begini, bilang Tuhan minta permen gitu. Ya, mereka anak-anak mengatakan Tuhan minta permen. Pejamkan mata, Tuhan minta permen. Ada enggak permennya? Enggak. Terus coba sekarang pejamkan mata lagi, bilang Pak Guru minta permen. Nah, gurunya udah nyiapin permen, dikasih satu-satu gitu. Kemudian buka matanya, ada permennya? Ada gitu. Kesimpulannya apa anak-anak gitu. Jadi mengarahkan ke sana secara logika dan indrawi yang sempit saja. Berarti Pak Guru ada enggak? Ada, Tuhan ada enggak? Nah, arahnya ke sana. Nah, bagaimana jawab? Itu kan hanya permainan logika yang sempit saja sebenarnya. Nah, kalau kita sebagai murid mungkin bisa maju. Teman-teman lihat papan tulis warnanya apa? Hitam. Coba otaknya Pak Guru warnanya apa? Diam semua anak-anak. Nah, kalau gitu kesimpulannya apa? Papan tulis itu ada enggak? Ada. Warnanya apa? Hitam. Nah, kotaknya Pak Guru ada enggak? Enggak tahu warnanya kan gitu. Logikanya enggak nyambung kan gitu. Itu logika yang sempit sekali. Nah, mereka tidak mengenal Allah karena mereka tidak melihat atau tidak bisa mendengar suara. Padahal ciptaannya sangat jelas sekali. Ya. Coba di Quran surat 2 ayat 55. Ya. Mereka tidak iman, Bani Israel tidak iman sampai melihat Allah secara langsung. Ya. Silakan dilihat Quran surat 2 ayat 55. Wa qultum ya Musa la nu'mina ka hatta narallaha jahratan fa akhadhat musaiqatu wa antum tanzurun. Wa qultum, dan jika mereka ketika mereka berkata kepada Musa, ya Musa, hai Musa, la nu'mina, kami tidak akan beriman laka kepada engkau hatta narallaha jahratan, sampai kami bisa melihat Allah secara jelas. Kan kurang ajar kan. Kemudian fa'akhazat kumusaiqatu wa antum tanzurun, mereka disambar. Wa antum tanzurun, kalian menyaksikan. Ya karena kurang enggak kuat, kurang ajar gitu, langsung sambar petir. Nah, kalau di penjelasan sebelumnya itu ada juga yang dikatakan bahwa ketika Allah telah menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun, gitu. Terus mereka itu ingkar dengan menyembah patung pedet emas kan gitu. Dan pada waktu itu Nabi Musa takarub ya meninggalkan kaumnya karena dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu. Nah, setelah kembali ke kaumnya didapati seperti itu. Nah, ketika itu Nabi Musa kan marah itu. Harus ditinggal 40 hari aja sudah mensekutukan Allah, yang disembah bukan Allah, padahal Allah lah yang menyelamatkan dari Firaun. Sehingga saudaranya Harun itu yang dimusuhi dulu. Harun, kamu agak bisa ngomong kaum toh. Gitu. Harun mengatakan, anak ibuku, berarti dengarkan dulu. Saya sudah mencegah tapi nggak bisa kan gitu. Nah, akhirnya intinya akhir cerita mereka disuruh untuk bertobat. Bagaimana tobatnya mereka? Ya, tobatnya mereka yang disuruh membunuh diri mereka sendiri gitu, sampai seperti itu. Atau di ayat yang lain di surat 182, qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina ayah. Ya. Atau mereka mengatakan qalladzina la ya'lamuna. Mereka mengatakan alladzina la ya'lamuna, orang yang tidak mengetahui. Laula, andai kata laula yukallimuna Allah. Andai kata kami bisa berbicara langsung kepada Allah. Minta diajak komunikasi langsung gitu.
Ya, sehingga sampai-sampai di keterangan yang lain itu mereka minta melihat langsung suaranya Tuhan kan gitu. Kan Nabi Musa ini kan diberi keistimewaan diajak ngomong langsung. Yaitu dalam bahasanya dia diajak benar naik ke Bukit Sinai itu mendengarkan bagaimana Nabi Musa berdialog langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ternyata malah kepingin melihat Tuhan kan gitu. Malah pengen melihat tadi. Itu malah pengen melihat itu disambar. Ya, ikhwan fillah. Kemudian di Quran surat 40 ayat 36 sampai 37 yang lainnya, Fir'aun minta dibuatkan tangga untuk naik ke langit dan membuktikan apa Tuhan itu ada. Jadi kan hanya sekedar indrawi bisa dilihat atau yang bisa didengar, sehingga kan salah jalan itu. Hei Hamam, ya, ketika didakwai Musa, hei Hamam, bikinkan tangga yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa kan ya, dengan sombongnya begitu kan. Ya, apakah bisa melihat? Ya nggak bisa ya. Karena cara untuk mengenal Allah bukan cara seperti itu, cara yang salah ya. Dan indra, karena indra manusia itu sangat terbatas sekali. Contoh kalau kita di tepi laut saja melihat hamparan laut itu kelihatan seperti langit dan laut itu satu garis. Atau ketika kita berdiri di atas rel kereta itu kan sebenarnya nggak pernah ketemu, tapi kita melihat jauh rel kereta itu seperti ketemu satu titik. Itu terbatasnya indra. Apalagi kalau melihat Tuhan secara langsung otomatis salah caranya kan gitu. Khafilah, ini ada keterangan lagi Yuri Gagarin, kosmonot Rusia, manusia pertama di astronomi yang ke angkasa. Saya telah naik ke langit dan Tuhan tidak ada katanya. Orang Rusia ateis. Sudah naik enggak ketemu Tuhan katanya. Ini kan juga hampir sama dengan Fir'aun kan. Nah, khanifillah, contoh keterbatasan indera kita, mata dan telinga dibatasi frekuensi. Cahaya pun ada dua, ada yang tampak dan enggak tampak. Ya, ada dua kasus keterbatasan mata, ada tetapi tidak ada. Contohnya fata morgana, ya, insyaallah antum paham. Tidak ada tetapi ada, contohnya ada suara listrik, angin, itu contoh gampang ya, keterbatasan indera. Atau suara yang dapat didengarkan hanya frekuensi 20 sampai 20 Hz saja. Yang terbatas tidak dapat melihat dan mendengar dari yang tidak, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi tadi di Quran 172 ayat 26 sampai 27. Mungkin kita percepat saja dengan yang berikutnya. Ini sudah malam. Ya. Ikhafillah, kesimpulan yang salah. Karena jalan yang ditempuh tadi salah, maka hasilnya kan irtiab, ragu-ragu. Di Quran surat 22 ayat 55 dan 24 ayat 50. Sehingga akhir-akhirnya dia tidak mau beriman alias kafir. Ya. Di ayat Allah berlalu begitu saja. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya sedang mereka berpaling daripadanya. Quran surat 12 ayat 106. Dan yang terakhir tafakkur dan tadabbur. Ya, oleh karena itu penting untuk kita untuk melakukan ini, memikirkan alam termasuk diri kita, ya. Kemudian membaca dan mentadabburi. Kalau memikirkan alam namanya tafakkur, ya. Kalau memikirkan yang kita baca namanya mentadabburi, ya. Sehingga kedalaman pengalaman seseorang pada Allah itu tergantung kedua hal ini, itu ada yang tafakkur dan tadabbur. Baik khafillah, barangkali demikian, gak terasa hampir 9:30. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menguatkan keimanan kita. Kita bisa mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya yang luar biasa. Termasuk pada diri kita itu hakikatnya adalah tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu shawaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.